Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Yupex ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setup awal untuk Proxmox VI yang baru kita install ya. Di video sebelumnya teman-teman sudah tonton bahwasanya saya install untuk Proxmox ini dari nol di mini PC M700. Sekarang kita akan melakukan untuk setup ulang ya. Ini mungkin videonya akan khusus member, jadi nanti yang non member akan saya buatkan lain ya. Kita pertama-tama teman-teman pastikan sudah catat untuk IP addressnya dan user untuk loginnya. Di sini kebetulan untuk IP addressnya di 192.168.88.17. Kemudian di sini jangan lupa ya ada port untuk Proxmox. Kemudian tinggal kita login menggunakan root. Kemudian masukkan passwordnya yang telah kita generate pada saat atau kita create pada saat instalasi. Nah ini kayaknya saya salah masukkan ada karakter yang saya salah ketik tadi. Kita masukkan lagi passwordnya teman-teman. Nah seperti ini. Nah yang pertama teman-teman kita akan hilangkan namanya subscription NUC. Jadi teman-teman tinggal masuk saja di Proxmox helper script. Nah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal cari saja di bagian all script. Kemudian kita pilih yang bagian Proxmox ya seperti itu. Nah di sini di kategori, kemudian di bagian Proxmox virtualization ya seperti itu. Kemudian kita cari di sini untuk PBS, ini untuk PBS ya, bukan ini PBS yaitu Proxmox backup server ya. Kita cari untuk Proxmox post install ya, bukan yang Proxmox backup. Nah seperti ini. Jadi kita pilih PVE post install ya, bukan yang PBS. PBS itu untuk Proxmox backup server. Yang pertama kita akan hilangkan namanya subscription NUC ini karena ini mengganggu ya. Jika teman-teman tidak menggunakan license, jadi dia akan mengganggu seperti ini. Kemudian tinggal kita copy saja di PVE post install ini. Kemudian tinggal kita copy untuk scriptnya. Nah tinggal kita ini close saja teman-teman. Kemudian kita masuk di bagian PVE ini. Kemudian juga di bagian shell ya seperti ini. Kemudian kita paste ya seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter saja. Nah nanti dia akan ditanya apakah Anda akan menjalankan ya seperti ini bla bla bla, kita yes saja. Nah nanti dia akan akan muncul notifikasi seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini you have still legacy source or list file will can disable the next step. Oke. Kemudian di sini akan ditanya PVE Enterprise Repository, kita akan disable aja karena memang tidak kita gunakan, karena memang kita pakai license free. Tinggal kita enter saja, pilih ya pakai arah bawah. Nah seperti ini, disable aja. Kemudian nah CEP, karena kita tidak menggunakan CEP atau tidak cluster, jadi kita disable aja. Kemudian nah ini dia PVE no subscription atau subscription NUC, repository access to all open source component. Di sini kita tambah saja untuk PVE no subscription karena tidak menggunakan license, jadi kita pilih yes saja. Kemudian di sini PVE test karena memang tidak menggunakan PVE test, jadi kita disable aja ya, tinggal kita pilih yes. Kemudian nah di sini yang penting yaitu disable subscription NUC atau muncul notif yang tadi plug gitu untuk oke, jadi kita pilih yes untuk disable ya. Nah kemudian di sini akan ada terakhir yaitu support subscription, ini biarkan saja, tinggal kita oke saja. Jadi teman-teman jika ingin support untuk teman-teman developer dari Proxmox Community Script ini, teman-teman bisa kunjungi saja di GitHub-nya ya. Tinggal kita enter saja teman-teman. Kemudian di sini HA karena kita tidak gunakan yes, jadi yes saja karena tidak menggunakan high availability untuk sekarang. Tapi nanti untuk kedepannya jika teman-teman ingin gunakan, teman-teman bisa enable ya. Kemudian untuk cron sync for Proxmox VI cluster karena tidak kita cluster, jadi kita pilih yes saja, disable. Kemudian update Proxmox VI now, kita pilih yes saja teman-teman. Setelah ini prosesnya cukup panjang, mungkin videonya tidak akan sampai 10 menit kalau memang tidak sampai. Saya karena memang dikejar oleh padam. Dan juga baterai Zamdon saya sekarang lagi kritis teman-teman, di angka 35%. Jadi saya harus cepat-cepat ini karena memang video ini mungkin akan rilis beberapa hari setelah saya record dan edit ya seperti itu, karena memang sekarang di rumah lagi genjar-genjarnya padam. Dan juga ada kebijakan untuk pemadaman bergilir atau pemadaman terjadwal katanya seperti itu, tapi di rumah saya malah tambah parah karena padamnya itu nggak ngotak teman-teman. Jadi mohon maaf teman-teman member jika teman-teman nonton video ini sedikit ada ya saya bilang itu curhatan hati lah teman-teman. Sekaligus kita tunggu untuk proses instalasinya, kemudian nanti kita akan install first aplikasi di Proxmox VI ini ya seperti itu. Kita tunggu saja prosesnya, sekaligus kita akan cari untuk aplikasi yang akan kita install pertama atau apps pertama di Proxmox ya. Yang pertama yaitu teman-teman kita akan install namanya Cloudflare Tunnel untuk koneksi dari server kita ke luar menggunakan domain ya seperti itu. Jika teman-teman belum nonton silahkan nonton di video publik saya, itu ada. Jika teman-teman member, jika ada yang tanyakan silahkan komentar di bawah ya seperti itu.
Di sini kita tinggal cari aja di bagian sini Cloudflare seperti ini. Nah, di sini ada Cloudflare, Cloud Drive, kemudian ada Cloudflare ya seperti ini. Kita pilih yang Cloudflare, pastikan teman-teman. Kemudian juga di sini ada atau support untuk arsitektur ARM, teman-teman bisa coba saja. Kemudian juga tinggal kita copy scriptnya aja, sekaligus masuk di Proxmox-nya ya. Ini akan ngupdate teman-teman untuk sekarang, jadi biarkan saja, jangan di close untuk menunya. Kenapa tahu bang? Karena memang di traffic internet saya biasanya ini akan naik ya. Nah seperti ini. Jadi untuk koneksinya sekarang lagi full ya di rumah saya, seperti itu teman-teman. Kita tunggu saja untuk prosesnya karena memang ini akan sedikit memakan waktu karena memang koneksi di rumah saya tidak secepat di rumah teman-teman. Saya video untuk member itu tidak akan saya fast forward, mungkin hanya beberapa yang saya potong aja kayak di awal dan di akhir aja, karena memang biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membosankan ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya, ini cukup memakan waktu karena dia akan update kemudian upgrade untuk videonya ya, seperti itu. Untuk Proxmox-nya ya. Nah ini dia, saya sudah selesai juga untuk copy dari file yang telah saya record di Proxmox saya tadi. Nah seperti ini teman-teman. Ini untuk uptime MikroTik saya itu sudah 108 hari karena memang double layer untuk UPS-nya. Yang pertama yaitu UPS DC Mars Riva dan yang kedua yaitu Zamdon ya. Seperti itu, kita rename dulu untuk nama filenya. Ini install Proxmox seperti ini. Kita oke saja. Nah oke, biarkan saja. Kemudian selanjutnya kita sambil pantau apakah sudah update. Nah ini proses instalasi sudah, jadi untuk downloadnya tidak terlalu besar. Jadi untuk mini PC M700 nya ini sudah ada di bawah LAN ini atau di Ether 3 di kamar ya, seperti itu, karena ada switch hub yang memang saya pasang untuk proses pembuatan video ini ya, karena saya sekarang dikejar oleh waktu untuk instalasinya, jadi mohon maaf jika agak memakan waktu pada saat ya prosesnya ini teman-teman, dan juga agak keburu ya. Kita tunggu saja prosesnya teman-teman, sabar. Nah untuk proses post installnya ini sudah teman-teman, tinggal kita oke saja. Kemudian di sini apakah Anda akan reboot? Saya pilih yes karena rekomendasi ya untuk mereboot Proxmox-nya. Nah seperti ini teman-teman, dia akan proses untuk reboot Proxmox-nya. Di bawah ini biasanya ada muter-muter ya seperti ini. Jadi dia akan proses untuk reboot untuk Proxmox-nya, tinggal kita ping saja apakah sudah apa atau tidak nanti biar bisa kita reload. 192.168.88.17 min T ya, seperti ini. Kita tunggu untuk pingnya, ini tidak akan replay karena memang hostnya masih merestart ya teman-teman. Kita tunggu saja, ini masih RTO atau request timeout. Kita tunggu selanjutnya. Nanti setelah proses ini selesai teman-teman, akan saya kirimkan ke subscriber kita setelah saya install untuk Cloudflare dan juga mungkin beberapa apps yang akan saya deploy di Proxmox ini ya. Nah setelah ini selesai teman-teman, untuk pingnya sudah replay, berarti sudah masuk di login Proxmox-nya. Tinggal kita refresh saja tabnya ini. Nah nanti dia akan masuk kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini dia summary-nya ya, mohon maaf untuk beberapa memang belum cocok karena belum sinkron, dan juga nanti dia akan memperbarui secara otomatis ya, seperti itu. Di sini teman-teman di sistem update, nah ini sudah tidak ada update. Kemudian di repository, di sini untuk yang enterprise ini akan di disable, kemudian dia akan menggunakan Proxmox no subscription untuk PVE repositorinya ya, seperti itu. Setelah ini selesai teman-teman, ini bisa teman-teman fungsikan seperti Proxmox pada umumnya. Kita akan coba install untuk Cloudflare tadi. Kemudian kita masuk di bagian shell ini, kemudian tinggal kita paste saja ya, seperti itu. Kemudian tinggal kita enter tos. Dia akan ngambil dari koneksi internetnya dulu. Kemudian nanti di sini untuk improve ya, kita pilih yes saja untuk membantu teman-teman, atau no boleh silahkan. Tinggal kita confirm saja teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Nah di sini akan ada beberapa perintah, mau menggunakan default install, advance ya, kita pilih default saja teman-teman, enter saja. Nanti dia akan membuat sebuah repository. Nah di sini karena belum ada ISO untuk Debian 13 atau Trixie, dia akan otomatis download untuk Debian Trixie-nya ini di repositorinya ya. Nanti kita akan cek untuk repositorinya ya, seperti itu. Nah di sini ada untuk lokalnya, untuk OS-nya ini sudah 100 GB kurang lebih teman-teman, dan juga untuk LVM-nya ini 347 GB ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman, kita tunggu saja prosesnya.
dia akan download terlebih dahulu. Ketahuannya di mana Bang? Jadi di sini bandwidth saya ini sudah full ya, atau trafficnya kurang lebih seperti ini teman-teman, karena memang 20 Mbps ya alhamdulillah. Namun untung pada saat video ini record itu tidak ada masalah atau kendala ya. Itu untungnya saja teman-teman. Tapi tidak untungnya, takutnya mengerikan ya. Jadi kita tunggu saja, kurang lebih ISO-nya itu di 300-an Mbps, 300 MB saja untuk package-nya, jadi kecil ya, tidak terlalu banyak ya. Ini RAM 256 GB 56 MB saya di Mikrotik sudah habis hampir 100 ya, kurang lebih 50%-nya lah, karena memang 108 hari ini uptime-nya seperti itu. Kita tunggu saja, dia akan proses untuk download Debian 13.1-2. Nah, ini dia sudah sukses untuk downloadnya. Di sini dia akan creating LXC. Nanti setelah create, nah kurang lebih akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Setelah muncul nanti dia akan untuk proses starting container, kemudian dia akan cek update. Habis cek update nanti dia akan install untuk Cloudflare-nya ya, seperti itu. Habis itu nanti kita akan koneksikan, tapi video ini akan cukup panjang, akan saya potong saja ya, seperti itu. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk proses instalasinya sudah di sini, sudah connect di networknya. Kemudian dia akan proses update untuk OS-nya di dalam contoh HPT Miniget update. Jadi teman-teman tidak perlu update manual lagi, teman-teman tinggal akses saja atau tinggal install saja, atau jika sudah install maka dia akan proses untuk pasang Cloudflare konektornya, tinggal kita masukkan tokennya aja ya teman-teman, seperti itu. Kita tunggu saja, mungkin video ini rilis beberapa hari setelah saya nge-record ya, maaf karena memang di rumah lagi padam, jadi saya upload terlebih dahulu semua baru saya schedule ya. Jadi teman-teman yang nonton di channel ini silahkan bersabar, karena memang schedule itu agak mengerikan ya teman-teman. Nah, ini dia untuk proses install Cloudflare-nya, ini sudah teman-teman tinggal pakai saja. Habis itu teman-teman bisa lakukan atau jalankan perintah di dalam sini ya, di bagian konsol. Ini sudah masuk di bagian konsol untuk Cloudflare-nya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman video ini, biar tidak terlalu panjang untuk quick review dan cara install, dan juga teman-teman bisa manfaatkan Cloudflare ini sebagai alternatif untuk remote dan juga setup awal dari Proxmox WI ini di mini PC Lenovo M700 ya. Bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out. Bye bye.